Toko hayati nan aduram romanan sedang ambubek ko. Wajahnya sarupu juang kau. Senantiasa rancak. Dikala tersentuh ramang cahaya lampu. Film Buya Hamka yang sudah bisa disaksikan di bioskop sejak tanggal 19 April 2023 lalu mendapat tanggapan dari Ibu Aziza Hamka, putri kelima Buya Hamka. Beliau sangat kagum dengan Vino G. Bastian yang berperan sebagai Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ayah saya meninggal, tapi sampai hari ini masih diperingati orang. Umi waktu itu masih miskin. Ya, jadi untuk sholat pakai sarung nambung, gantian pakai sarung. Itulah Umi. Umi itu baik banget orangnya. Dia memang nggak banyak omong, tapi yang diperingatin orang kan cuma ayah. Umi nggak pernah ingat orang. Kita nonton film di Epicentrum. Ibu nonton, tapi nggak komen. Begitu sampai rumah dia bilang masalah sarung itu, terus dia bilang, "Nong, tadi ibu lihat ayah," katanya. "Di mana?" "Ibu nonton, ada ayah ibu." "Ada dia, ibu rindu," katanya. Jadi dia tuh lihat Vino itu mirip banget sama ayahnya. Kalau Umi ada nggak? Vino Bastian sukses ya memerankan. Dan dia sedih karena masalah sarung itu tadi kan. Dikasih hadiahnya sarung. Dia ingat kita dulu miskin katanya. Nambo miskin. Terus dikasih honor, dibeliin sarung, dibeliin sajadah biar bisa sholat berjamaah. Balik lagi malamnya cerita. Tadi ada ayah ibu loh. Ibu lihat. Ada ayah ibu tadi, kata berarti Vino ini menggambarkan sosok Buya Hamka luar biasa. Saya juga nangis nontonnya. Boleh dipeluk Mas Vino? Boleh dipeluk? Itu sih yang dia ingat karena dia melihat sosok ayahnya. Awalnya kan yang di penjara. Dia bilang di penjara itu ibu antar kertas buat nulis tafsir kan waktu itu. Tapi yang bolak-balik dia ngomong itu ada ayah ibu dong tadi. Ibu mimpi nggak ya katanya. Kenapa Anung kangen, tunggu Anung sholat dulu lah. Wah, Anung dengerin juga biasa sedih ya. gitu ya. Dia ingat ada ayahnya. Semua udah nggak ada. Adik-adik Anung udah meninggal. Tapi Anung rindu. Anung ketemu dia tadi ada di bioskop. Jadi dia ingat. Walaupun udah banyak lupa, dia bilang dia tadi ketemu ayahnya di mana di bioskop. Kita kan ketawa. Iya katanya, tadi ketemu ayah di bioskop, ibu lihat katanya. Apa ibu mimpi ya katanya. Sementara Profesor Dr. Din Syamsuddin yang menggagas diproduksinya film Buya Hamka ketika menjabat sebagai Ketua Umum MUI pada tahun 2014 juga memberikan tanggapan setelah menonton film tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama keluarga dan anggota komunitas Orbit Lintas Karya beserta sejumlah ulama zu'ama cendekiawan muslim alhamdulillah menonton bagian pertama dari film Buya Hamka, sebuah film kolosal yang sangat baik sekali pada kuah artistik, sinematografis maupun yang paling penting yaitu pada isinya. Maka saya mengimbau kepada khalayak ramai rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk berbondong-bondong mengajak kaum kerabat dan sahabat, anak-anak, ponakan, cucu untuk menonton film ini yang disajikan oleh Star Vision sebagai hadiah lebaran yang sangat berharga pada tahun ini. Dan edisi pertama atau bagian pertama tentang perjuangan Buya Hamka sebagai dai, wartawan, sastrawan, dan tokoh organisasi khususnya Muhammadiyah yang dikirim ke Sulawesi Selatan, kemudian ke Sumatera Timur dan kembali ke kampung halamannya Padang Panjang, penuh ya dengan kisah ya, sejati
tentang seorang ulama, wartawan, dan organisator. Film ini berada pada paham keagamaan Islam wasatiyah, Islam jalan tengah, atau yang disebut dengan Islam moderat. Maka wawasan kemodernan, wawasan kemoderatan ini menghiasi, karena itulah yang menjadi identitas dan watak dari Buya Hamka. Ya. Oleh karena itu ya sangat-sangat baik, dan saya berharap Star Vision dapat memproduksi, mengangkat ke layar lebar sejarah hidup dari para ketua umum, mantan ketua umum MUI. Setelah Buya Hamka ada Kiai Haji Syukri Ghazali, tokoh NU, Kiai Haji Hasan Basri dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ali Yafi, Allahu Yarham, baru wafat beberapa waktu yang lalu, juga dari NU, dan kemudian Kiai Haji Sahal Mahfud yang juga Rois Am Syuriah NU, yang kemudian saya sempat gantikan selama 1,5 tahun. Satu hal yang penting dalam film ini ada wawasan kebangsaan, keindonesiaan. Karena Buya Hamka dengan Haji Karim Ooi, seorang tokoh Tionghoa yang menganut agama Islam, menjadi seorang tokoh sangat dekat dengan Bung Karno, dan saya sangat dekat dengan Buya Hamka. Dan ada film, mau saya foto, yang sudah ada foto beredar sebelum film ini, 3 serangkai itu berfoto, dan ternyata tadi diangkat menjadi bagian pakai jas ya. 3 berada di Bengkulu kalau tidak salah ya. Itulah sejarah, dan Buya Hamka seorang pahlawan nasional ya, perjuangan melawan penjajahan. Walaupun tadi sempat ada kontroversi tentang sikap beliau, tapi itu bagian dari dakwah jika dipahami secara sebenar-benarnya. Senada dengan Profesor Din Samsudin, Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama yang sudah tahu penggarapan film sejak lama, mengaku senang dengan keberhasilan tim produksi yang berhasil menyelesaikan film Buya Hamka di momen yang tepat. Ya, alhamdulillah saya merasa bersyukur saya berkesempatan untuk menyaksikan film Buya Hamka. Tentu ini film yang sangat baik, dan banyak hal yang baru saya dapatkan dari film ini. Karena tentu beliau sebagai tokoh besar, tidak hanya semata sebagai ulama besar nasional, tapi beliau juga tokoh nasional kita, tokoh pergerakan. Tentu semua kita sudah tahu, tapi hal baru yang saya dapati dari film ini adalah bahwa beliau seorang yang memegangi prinsip monogami dalam hidupnya. Ini buat saya sangat berkesan. Meskipun ada tawaran untuk berpoligami, beliau tetap konsisten bahwa menjadi suami itu dituntut keadilannya, sehingga beliau tetap berprinsipkan monogami dalam hidupnya. Ini sesuatu yang menarik, dan yang juga tidak kalah pentingnya, saya juga baru mengetahui dari film ini betapa peran istri tercinta beliau sebagai pendamping hidupnya, memberikan motivasi, bahkan memberikan inspirasi yang sangat besar bagi keberadaan sosok tokoh besar seperti Buya Hamka ini. Jadi peran istrinya sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi saya bersyukur, dan karenanya saya berterima kasih sekaligus mengapresiasi kepada produser, kepada semua pihak yang mendukung film ini. Karenanya saya menghimbau masyarakat luas untuk bisa menyisihkan waktu menonton film ini, karena ini film yang baik, tidak hanya mencerahkan, tapi juga mengandung berbagai edukasi bagi kita semua, mendidik kita semua. Sekali lagi terima kasih.